Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia itu adalah permainan, senda gurau, berhias dan bermegah-megah di antara kamu dengan memperbanyak harta dan memperbanyak anak, ibarat hujan yang membuat para petani tercengang dengan tanamannya, lalu tanaman itu layu, engkau lihat menguning, kemudian hancur. Sedangkan di akhirat Allah menyediakan azab yang pedih, juga keampunan dari Allah dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia melainkan hanyalah senda gurau, kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudari kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat tarawih Masjid Darussalam yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Pada malam ini panitia menyiapkan judul untuk saya sampaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini sering dikaitkan orang dengan doa sapu jagat. Tahu Bapak dan Ibu doa sapu jagat? Bunyinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat minta di dalamnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terlepas dari azab neraka. Selesai saudara tuh. Kalau ada dan dua kan tidak perlu doa yang lain-lain. Tapi sunnah Rasulullah mengajarkan juga kepada kita doa-doa tertentu. Dan cukup itu saja. Di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian mereka ada yang berdoa, oh Tuhan beri kami kebahagiaan dunia, padahal di akhirat nanti mereka rugi. Faminan nasi mayaqulu, sebagian manusia ada yang berdoa mintanya bahagia di akhirat saja.
bahagia di dunia saja maksudnya, di akhirat rugi. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sebagian mereka ada yang meminta, oh Tuhan, beri kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan pelihara kami dari api neraka. Doa itu biasanya dibaca waktu tawaf antara sudut rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu diajarkan, sehingga ada seorang jemaah haji membawa orang istrinya, kemudian berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai 3 kali itu juga protes bini yang satu. Kenapa kok hasanah saja dah? Saya kan Khadijah, ayo kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Baru nanti istri yang kedua. Karena istri yang pertama namanya Hasanah, yang kedua Khadijah. Nah, ini intermezzo saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang kebahagiaan, memang rumit mendefinisikannya. Apa yang bahagia itu? Aku teringat buku yang akan ditulis tahun 63, Tasawuf Modern. Adalah membongkar itu berbagai pendapat, baik pendapat sudut pandang agama, sudut pandang filsafat, macam-macam pendapat tentang bahagia. Beliau menggambarkan di buku itu, di pengantarnya, ada 3 orang jalan-jalan sore hari, menikmati menjelang terbenamnya matahari. Dia melihat ada sebuah rumah yang bagus, pekarangan begitu luas, dengan rumput-rumputnya hijau. Di samping rumah ada garasi yang berisi mobil mewah. Lalu di depan rumah itu ada sepasang kursi, duduklah bapaknya baca koran, ibunya sedang menyulam, anak-anak bermain santai di lapangan rumput yang begitu luas. Kata laki-laki yang pertama, alangkah bahagianya orang itu. Lihat, rumahnya bagus, perabotannya mewah, mobilnya juga mewah. Kemana dia mau pergi tidak terhalang, dia punya mobil. Sementara yang lain, mobil itu masih lengkap dalam masyarakat. Bukan seperti sekarang. Bahagia orang itu tidak dibantah oleh yang lain. Belum tentu. Kenapa? Mana tahu dia ada menyimpan suatu masalah dalam hidupnya. Secara lahiriah kita melihat dia itu memang punya kekayaan, punya kemewahan, punya pangkat, punya jabatan yang banyak. Barangkali ada persoalan di dalam dirinya yang ia sembunyikan. Jadi kita belum bisa menyimpulkan itulah kunci kebahagiaan. Bukan tergantung kepada yang serba cukup. Makanya Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20 tadi mengingatkan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia itu penuh dengan senda gurau, permainan. Ini orang bermain tonil, dulu tonil atau sandiwara. Di kampung saya dulu tahun 70-an itu masih ada sandiwara. Saya habis lebaran seminggu lah kan. Nah, di situ ada lakon macam-macam, ada satu kesedihan, ada di situ melihat orang tertawa, ada yang menangis. Dunia seperti itu, kata Allah. Penuh permainan. Jangan dilihat orang yang mukanya terus ketawa, belum tentu dia bahagia. Sebaliknya senyum, mukanya tidak cemberut,
Mungkin itu lebih bahagia daripada orang yang hidup dengan harta yang menumpuk tapi punya persoalan dan tidak pernah bersapaan dengan orang yang lain. Dia sibuk seragam bergegas tiap hari, pagi petang, setiap napas yang tunai dia gunakan untuk memburu harta kekayaan. Tapi apakah dia bahagia? Belum tentu juga. Oleh karena itu sulit mengukurnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat ada 3 pandangan hidup yang dianut manusia di dunia ini. Baik dia orang yang tidak beragama maupun orang yang beragama sendiri. Baik dia muslim maupun agama lain. Pertama namanya pandangan materialisme, bahwa kehidupan, kebahagiaan bisa tercapai kalau sudah terpenuhi keinginan di bidang materi, kebutuhan materi, rumah yang mewah, perabotan yang serba, dia punya pangkat, uangnya berlipat, istrinya memikat, jumlahnya bisa jadi 4. Itu yang dicarinya setiap hari, kadang-kadang tanpa menghiraukan halal dan haram. Semua cara dianggap halal asal tujuan tercapai. Itu namanya machiavellisme. Machiavelli itu asal tujuan tercapai, apapun cara itu sah dan halal. Inilah pandangan orang materialisme itu, yang menganggap kebahagiaan bisa terjamin kalau sudah cukup di bidang materi. Itu tidak saja di kalangan orang tidak beragama. Di kalangan orang beragama pun sudah kerasukan penyakit yang seperti itu. Yang kedua, ada pula yang memandang hidup di dunia bagaikan penjara. Katanya, yang penting kita beribadah, kebahagiaan kita, surga kita sudah menanti nanti di akhirat. Lalu dibacakan sebuah hadis, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga untuk orang kafir. Kalau itu dipahami secara harfiah, tentu enak bagi orang kafir, dia akan menguasai dunia ini karena orang Islamnya rela merasa, rela menderita, dia tidak ingin kebahagiaan dunia katanya, karena surga telah menanti di akhirat. Pandangan seperti ini juga tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kalau yang tadi itu ekstrimnya ke kiri, ini ekstrimnya ke kanan. Ajaran tasawuf yang disalah pahami, zuhud yang disalah pahami. Apa arti zuhud? Membenci dunia. Awal hidup di dunia tapi benci dunia, kan masuk akal. Jadi baik Eka maupun Eki, dua-duanya bermasalah. Tapi Bu Eka ekstrim kanan, Eki ekstrim kiri, dua-duanya bermasalah. Nah, karena itu Islam mengajarkan jalan tengah. Islam itu wasatiyah. Tidak perlu lagi diberi label Islam wasatiyah, karena ajaran itu sebenarnya sudah moderasi, sudah moderat. Ia di jalan tengah antara dua titik ekstrim tadi. Islam mengajarkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu di dalam setiap karunia yang Allah berikan itu kebahagiaan akhiratnya, tapi jangan abaikan nasibmu di dunia. Tidak boleh kita mengabaikan nasib di dunia dengan alasan beribadah, pindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, berjalan berhari-hari, tapi keluarga terabaikan, misalnya tidak boleh. Kalau ditanya dengan siapa ada rezeki, dengan Allah, rezekinya Allah yang beri. Tidak ada itu uang turun dari langit. Kalau itu pandangannya, itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Itu dalam
kajian teologi Islam itu faham Jabariyah namanya. Jabariyah itu yang serba Tuhan, seluruhnya serahkan ke Tuhan. Akhirnya malas dan umat Islam akan selalu terbelakang dengan paham-paham yang seperti itu. Jadi Islam mengajarkan dunia dan akhirat itu memang dua hal yang berbeda tapi dipadukan. Carilah karunia dalam karunia yang Allah berikan. Karunia Allah itu berbeda-beda menurut kapasitas orang. Ada orang yang dilebihkan di bidang harta, cari akhirat dengan harta itu. Bagaimana caranya? Infak, sedekah, berbagi dengan orang lain. Kita mencari akhirat dengan karunia yang berupa harta. Ada orang dari segi harta dia tidak kaya, tapi di ilmu dia berlebih. Berikan ilmu itu, berarti dengan ilmu dia bisa berbuat untuk akhirat. Ada orang diberikan dari segi reputasi di tengah-tengah masyarakat. Itu orang disegani. Dia enggak orang kaya, sekolahnya enggak pula terlalu tinggi, tapi dia berwibawa, disegani. Karena dia jujur, karena peduli kepada orang lain. Itu karunia yang tiada tara. Melalui itu berbuatlah untuk akhirat. Artinya jadikanlah diri kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan dijual mahal untuk jabatan santiang. Kalau kita ingin mencari akhirat dari karunia yang diberikan Allah di dunia ini, wala tansa nasibaka di dunia, jangan kau lupakan nasibmu di dunia ini. Begitulah pandangan Islam. Jadi kalau yang pertama dia menganggap dunia tujuan hidup, yang kedua menganggap dunia sebagai penjara. Pandangan Islam itu dunia bukan tujuan hidup, bukan pula penjara, tapi apa? Dunia jembatan menuju ke akhirat. Kalau orang tahu fungsi jembatan, dia akan bangun jembatan dengan nyaman, dengan mewah, tapi dia tidak lupa, dia tidak sadar jembatan bukan tempat tinggal, jembatan hanya tempat lewat. Nah, itulah pandangan yang terbaik itu. Memang dunia hanya tempat lalu, ambillah sekedar. Di Jakarta ada jembatan penuh indah, menyeberang dari satu mall ke mall yang lain, mewah, pakai keramik, pakai AC. Bayangkan jembatan penyeberang pakai AC, pakai lift, tapi tidak ada orang yang melalui jembatan. Nah, karena dia tahu fungsi jembatan hanya untuk menyeberang. Begitulah kita memandang dunia ini. Oleh karena itu, jangan terlalu tergiur dengan kemewahan. Belum tentu kemewahan itu akan membahagiakan kita. Kata Arab mengatakan, janganlah kamu tertipu. Jangan kamu tergoda dengan pandangan pertama, karena di balik kegembiraan itu ada tangis. La tafrah bi awwali ma tara. Jangan engkau tertipu dengan yang pertama engkau lihat. Innama waradhik la yauka. Di balik tertawa, di balik kegembiraan itu ada tangis nanti. Karena itu pada-padai. Ketika di atas jangan terlalu gembira, jangan terlalu angkuh. Roda kehidupan itu berputar. Idui nasib bacando roda padati keceli kasih dalam lagunya. Baputa kate ke bawah silih mengganti. Ilan baputa kate galam madarai. Baputa ke bawah taiki pada marasai. Nah, itu makanya Islam mengajarkan kepada kita di dalam salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah kepada kita, ada nanti penyakit yang akan menimpa umat Islam. Hadis sangat populer. Yushikul umamu an tada'alaikum kama tada'al aqlatu ila qismatiha.
Dikhawatirkan nanti umat ini, maksudnya umat Islam ini, harus memperebutkan sepiring makanan. Makanan sepiring, makanan enak, ini kucing mengintai, berkeliling. Dari depan menyerbu, dari belakang menyerang, dari kanan mengeromoti, dan gitu. Itu kondisi akan terjadi pada umat Islam nanti. Faqala qail, bertanya seseorang, awamin qillati nahnu yawma idzin, apakah karena jumlah kita sedikit yaitu ya Rasul? La, bal antum yawma idzin katsir, bahkan kamu di masa itu banyak jumlah. Kamu berada di yang mayoritas, tapi menjadi rebutan bulan-bulanan seperti sepiring makanan enak. Walakinnakum usaun kabusais sayr, tapi jumlahmu yang banyak itu tak banyak seperti buih yang datang ketika banjir. Kita lihat ketika banjir, banjir saja, semua sampah, kotoran, bangkai hanyut semuanya. Tapi nanti setelah banjir usai, dia terbang entah mana. Itu kondisi umat Islam. Wa yanza'allahu min suduri aduwikumul mahabbah. Allah melepaskan rasa segan umat lain kepadamu. Kamu banyak, kamu mayoritas, kamu banyak tokoh, banyak cendekiawan, banyak ilmuwan, banyak ulama, tapi kok orang yang tidak segan. Kenapa? Wa yanza'allahu fi qulubikum wahid. Allah menancapkan satu penyakit dalam dirimu yang rawah. Waqala khail, bertanya seseorang, ya Rasulullah, mal wahyu, apa wahyu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena kamu sudah banyak yang ketergila-gilaan kepada dunia dan takut mati. Apa itu namanya? Harta, tahta, yang ketiga apa itu? Wanita, jabatan, sehingga lupa memperjuangkan agama Allah. Mana orang yang tokoh yang terkemuka, yang vokal, dikasih panggung, dikasih dana supaya dia bungkam. Itu makanya kekuatan Islam itu semakin melemah, kaum lain akan mudah mengutak hati kita. Itu prediksi Rasul 14 abad lebih yang lalu. Prediksi Rasul bukan ramalan, namanya nubuah. Nubuah itu berita yang benar kalau sudah datang saatnya. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, saya menemukan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 17 halaman 255 ada nasihat Rasulullah kepada Ammar bin Yasar, nasihat Ali kepada sahabat yang bernama Ammar. Wahai Ammar, jangan Anda merasa sedih dengan dunia, karena sesungguhnya itu tidak lebih dari mencari yang 6 perkara. Jadi dari dulu sampai sekarang yang orang cari itu tidak lebih dari 6. Pertama, yang akan dimakan. Kedua, yang akan diminum. Lihat orang sibuk, hilir mudik, bergegas, tidak ada yang santai, jalan orang jalan raya kan. Intinya itu pertama cari makan dan minum. Ketiga, yang dipakai, mencari pakaian yang megah, yang mewah, berganti setiap bulan. Asal ada rencana pergi jalan-jalan, yang terpikir bagaimana baju baru. Ada anggaran PKK, gunakan dua misalnya, apapun nama organisasinya, ada anggaran yang dibalu pakaian. Begitulah orang yang mencintai kemegahan. Lalu yang keempat, yang dicium, bagaimana penciuman yang enak, aroma makanan yang enak-enak, sehingga ada namanya aroma chicken namanya. Pada chicken itu kan dapur kan, bau dapur kalau dalam
bahasa sehari-harinya. Begitu orang ingin yang enak-enak penciumannya. Lalu yang kelima, yang dikendarai kendaraan setiap tahun harus berubah, paling tidak sekali tahun berubah kendaraannya yang terbaru. Yang keenam, yang dikawini, yaitu pasangan hidup. Maka sebaik-baik makanan, kata Ali bin Thalib, adalah madu. Ketahuilah, madu itu kotorannya lebah. Yang kita banggakan itu bagi lebah itu kotorannya keluar dari perutnya. Sebaik-baik minuman adalah air yang dilewati oleh segala macam hewan. Air sungai yang mengalir sekarang dari gunung, entah apa yang mandi di atas, mungkin ada babi, rusa dan sebagainya. Kemudian sebaik-baik yang dicium kesturi. Ketahuilah kesturi itu adalah darahnya tikus, kata Ali. Dan sebaik kendaraan adalah kuda. Dulu kuda itu kendaraannya memang yang di atasnya orang banyak mati. Kendaraan ternyata membunuh. Kalau orang membanggakan, diketahuilah kalau tidak sadar kendaraan itu yang banyak membunuh orang. Adapun yang dikawinkan wanita, jika engkau perhatikan, kata Ali, demi Allah semakin sempurna hiasannya, kecantikannya semakin nampak kejelekannya. Ini nasihat Ali kepada Ammar agar berhati-hati dengan yang 6 macam tadi. Jangan tergiur dengan yang 6, ambil sekedarnya, karena kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kemewahan dunia. Kata Ali syair, walastu ala sa'idatu jam'an malin. Aku tidak melihat kebahagiaan itu dengan menumpuk-numpukan harta. Walakin tuqa lahiyas sa'id. Tapi ketakwaan itulah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Wa taqwallahi khairuz zadi dukhra. Ketakwaan para itulah bekal yang terbaik. Wa 'indallahil atqa sa'id. Sedangkan insyaallah orang yang paling takwa itulah yang akan mengantarkan kebahagiaan. Sedangkan Rasul bersabda, wa inimru'un yamsi wa yusbihu salima minan nas illa ma madal sa'id. Kalau orang hidup pagi dan petang selamat dari gangguan orang lain, itulah kebahagiaan. Apa artinya? Kita hidup di atas kemewahan yang menumpuk, tapi pikiran tidak tenang, mata tidak mau tidur, takut dirampok orang, takut nanti diintai oleh maling, mata tidak mau tidur. Telah dibuat pagar tinggi-tinggi. Kalau dulu dibuat pula peringatan anjing di dalam. Masa anjing di dalam rumah mewah kan? Itu karena dia takutnya akan dicuri orang. Jadi pikiran tidak tenang. Jadi kemewahan harta bukan jaminan kebahagiaan, tapi bukan berarti kita membenci dunia. Kunci kebahagiaan itu Rasulullah, kalau orang itu selalu hidup dalam ketakwaan kepada Allah, dan puasa Ramadan intinya adalah untuk melatih diri menjadi orang-orang yang takwa, orang yang baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan sesama manusia. Demikian saja ceramah kita, dan dapat kami hikmahnya pada maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.